Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku begal sadis di Garut. Korupsi 5 miliar rupiah, 3 mantan pejabat BPR Intan Jabar ditangkap. Cabai rawit di Kota Bandung tembus Rp100.000 per kilogram. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku begal sadis oleh tim Sancang Satreskrim Polres Garut. Pelaku diringkus saat bersembunyi di atap rumah warga usai melakukan penganiayaan berat terhadap seorang pemuda di kawasan Cibatu. Inilah detik-detik saat tim Sancang Satreskrim Polres Garut mengepung dan menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan di atas atap rumah warga. Pelaku berinisial DDP berusia 21 tahun tak berkutik saat petugas menemukan persembunyiannya hanya beberapa jam usai beraksi. Aksi pembegalan ini terjadi di kawasan Desa Sindang Ratu, Kecamatan Cibatu. Korban bernama Febri, 19 tahun, dihadang pelaku saat tengah berkendara di jalan sepi. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, sebilah golok, serta ponsel dan pakaian korban. Dari olah TKP kita melakukan penyelidikan, akhirnya mengkerucut, kita mendapatkan dugaan pelakunya adalah saudara RB. Saudara RB yang kita dalami, akhirnya kurang lebih di pukul 3 dini hari kita berhasil mengamankan pelaku tersebut. Berikut barang bukti dan alat-alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan yang dimaksud. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, warga yang resah menghadang konvoi puluhan pelajar yang hendak tawuran di Kecamatan Klangenan. Tak hanya membubarkan massa, warga yang terlanjur geram juga membakar sejumlah sepeda motor milik pelajar yang tertinggal di lokasi. Rekaman video amatir ini menunjukkan kobaran api yang menghanguskan sejumlah sepeda motor di pinggir jalan Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Senin malam. Motor-motor ini sengaja dibakar oleh warga yang sudah tidak tahan dengan aksi ugal-ugalan geng motor pelajar. Peristiwa bermula saat konvoi puluhan pelajar sambil membawa senjata tajam melintas dengan suara teriakan yang memicu keresahan. Warga yang siaga kemudian melakukan penghadangan massal hingga membuat para pelajar kocar-kacir berhamburan menuju area persawahan. Dalam kejadian ini, 1 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Iputu Ika Prabawa menyatakan, para pelajar ini sebelumnya sudah terpantau petugas di Kecamatan Plumbon sebelum akhirnya menyebar ke wilayah Jamblang dan Klangenan. Ada beberapa kelompok pelajar yang diamankan di beberapa desa yang diduga berafiliasi dalam kegiatan geng motor yang akan melakukan tawuran. Jadi setelah kita amankan di Polresta Cirebon, kami melakukan pengumpulan bahan keterangan. Hingga Selasa siang, sebanyak 24 pelajar diamankan petugas dari 2 kecamatan berbeda.
pihak kepolisian masih terus melakukan pendataan serta mendalami motif di balik aksi konvoi maupun keterlibatan warga dalam aksi pembakaran. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Garut menetapkan dan menahan 3 tersangka tindak pidana korupsi pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut. Ketiga tersangka yang merupakan mantan pejabat bank diduga merugikan negara hingga 5 miliar rupiah melalui modus pencatutan identitas ratusan nasabah. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif di kantor Kejaksaan Negeri Garut, penyidik akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus korupsi. Mereka adalah AJ selaku pimpinan cabang utama periode 2016-2019, EH selaku pimpinan cabang utama periode 2020-2021, dan RR selaku kepala bagian pemasaran. Para tersangka diduga melakukan penyimpangan, mulai dari pemberian kredit fiktif, kredit topengan, hingga pinjaman yang ditop up tanpa sepengetahuan nasabah. Sedikitnya 159 identitas nasabah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Untuk kepentingan penyidikan, ketiganya kini ditahan di rumah tahanan kelas 2B Garut. Kejaksaan Negeri Garut menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut pada kantor cabang utama tahun 2018 sampai tahun 2021. Dengan estimasi kerugian keuangan negara sekitar 5M sebagaimana perhitungan akuntan pabrik. Pasca kisruh penonaktifan sepihak PBI BPJS, pasien kanker di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien saat ini sementara menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Akibat penonaktifan PBI BPJS, banyak pasien mengeluhkan tidak dapat berobat. Salah satunya anak-anak pejuang kanker di Kota Bandung. Seperti halnya Afzal berusia 3 tahun yang hingga kini belum mendapatkan pelayanan kemoterapi akibat PBI BPJS-nya nonaktif. Warga asal Garut tersebut menitipkan anaknya di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu hanya untuk mengobati Afzal. Kejadian bermula saat orang tua Afzal mendaftarkan anaknya untuk kemoterapi, namun pihak rumah sakit menolak karena status dari PBI BPJS Afzal nonaktif. Setelah mengetahui hal tersebut, orang tua Afzal langsung kembali ke Garut untuk mengurus BPJS kelas 3. Dia tuh pas tanggal 3 tuh harusnya kontrol. Nah, pas mau daftar tuh, kata sapamnya kan nggak daftar online tuh, di rumah sakit daftarnya. Pas daftar katanya bilangnya, ini Bu, katanya BPJS-nya nggak aktif, katanya gitu. Menurut pemilik rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu, dari 31 anak penderita kanker saat ini, baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Untuk saat ini ada baru 1 pasien. Kemarin pas dia mau ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya nggak aktif. Akhirnya dia pulang dulu ke rumah, ke Garut. Nah, memang udah di offin ya si BPJS-nya itu. Kebetulan dia punya BPJS yang mandiri. Yang dulu katanya dia pernah kerja di salah satu pabrik gitu ya. Nah, itu yang cuman 1 yang di-cover dia doang. Para orang tua anak berharap pemerintah tidak sepihak untuk menonaktifkan PBI BPJS. Hal ini dikarenakan PBI BPJS sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, menjelang perayaan Imlek dan bulan suci Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional di Kota Bandung merangkak naik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Pagi.